Alif Lam Mim, Kekaisaran Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat, dan setelah kekalahannya itu, akan menang dalam beberapa tahun. Dengan Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang, dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Surah Ar-Rum ayat 1-. Sekarang mari kita menganalisis bukti yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia ini. Selama tahun 613 sampai 614, tentara Zoroaster dan Persia mengalahkan tentara Kristen dan Bizantium dengan kekalahan yang luar biasa. Orang-orang musyrik Mekah sangat senang dengan kekalahan orang-orang Kristen yang merupakan ahli kitab, dan mereka berkata kepada umat Islam, jika Allah menjadi satu-satunya kekuatan dominan, Dia akan membiarkan Bizantium menang dan membuat mereka menang atas Persia. Jadi sebagai mukjizat, Al-Quran memberikan berita tentang hasil tentang masa depan yang tampaknya mustahil pada saat itu. Bizantium akan menang atas Persia dan umat Muslim akan bergembira dengan hal ini. Faktanya, Sayyidina Abu Bakar alaihi salam segera menyampaikan ketegasan kepada orang-orang musyrik yang senang dengan kemenangan Persia. Beliau berkata, Allah tidak akan membiarkan kebahagiaan Anda bertahan begitu lama karena Allah sudah menetapkan bahwa Bizantium akan menang kembali dalam beberapa tahun ke depan. Menanggapi hal ini, Ubay bin Khalaf menawarkan Sayyidina Abu Bakar untuk melakukan taruhan tentang hal ini. Mereka bertaruh dengan 10 unta, untuk nasib Bizantium, akan menang atau tidak dalam kurun waktu 3 tahun. Ketika Sayyidina Abu Bakar alaihi salam memberitahu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang telah terjadi, beliau berkata, kata tawaran, beberapa, seperti yang dikatakan dalam ayat tersebut tidak menetapkan 3 tahun. Tetapi antara 3 sampai 9 tahun. Demikian, kata beliau kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menambah waktu taruhan dan jumlah unta menjadi 3 kali lipat. Kali ini, mereka bertaruh untuk nasib Bizantium, apakah bisa menang dalam 9 tahun atau tidak dengan taruhan 100 ekor unta. Dalam kenyataannya, menurut Sahih Tirmidzi, selama hari-hari Perang Badar, Bizantium akhirnya berhasil menang atas Persia dalam kurun waktu pertaruhan yang sudah ditetapkan. Berita yang diberikan Al-Quran tentang hal gaib menjadi benar dan terbukti. Sayyidina Abu Bakar alaihi salam memberikan unta yang diperolehnya dari penerus Ubay bin Khalaf kepada fakir miskin atas nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita lihat bagaimana berita ini begitu ajaib dengan menganalisa situasi Bizantium dengan lebih jelas. Kekaisaran Bizantium sedang mengalami kejatuhan sedemikian rupa, sehingga tampaknya mustahil untuk bertahan hidup, apalagi mengalahkan tentara Persia. Persia telah mengalahkan Bizantium di tahun 613 di Antiochia. Mereka menyerbu Damaskus, Selestia, Tarsis, Armenia dan Yerusalem. Di era yang sama, tidak hanya Persia, tetapi juga Avar, Slav, dan Lombard mendeklarasikan perang melawan Bizantium. Heraklius, Raja Bizantium, memerintahkan agar perhiasan emas dan perak dicairkan dan digunakan untuk memenuhi biaya kerajaan. Ketika semua perhiasan itu belum cukup, mereka mulai melelehkan patung-patung perunggu.
banyak gubernur memberontak melawan Heraklius, dan kekaisaran akan dibagi menjadi beberapa bagian. Semua tanah Bizantium diserbu oleh Persia. Sebagai kesimpulan, semua orang seolah mengharapkan Bizantium dihancurkan. Namun, saat itu, ayat pertama dari surah Ar-Rum telah diturunkan. Dinyatakan bahwa Bizantium akan menang lagi dalam kurun waktu 3-9 tahun. Heraklius menyerbu Armenia dan mengalahkan Persia, mendapatkan kemenangan. Pada bulan Desember tahun ke-627, perang besar terjadi antara tentara Bizantium dan Persia, dan hasilnya, tentara Bizantium berhasil mengalahkan Persia. Beberapa bulan kemudian, Persia harus menandatangani perjanjian, dan harus mundur dari tempat-tempat yang telah mereka invasi sebelumnya dan menyerahkan semuanya kembali kepada Bizantium. Terbukti, kemenangan Bizantium, yang telah diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu berlangsung dalam 3-9 tahun seperti yang ditekankan dalam ketetapannya. Pikirkan seseorang yang muncul dan berkata, "Saya adalah Nabi Allah, dan kitab ini adalah kitabnya." Sangat sedikit orang yang mempercayainya di antara orang-orang yang keras kepala dari sukunya. Ia memberikan informasi tentang sesuatu yang tampaknya hampir mustahil untuk terjadi, tanpa rasa takut, ragu atau cemas. Dengan menyebutkan waktu dan tempatnya dengan tepat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka yang menganggapnya tidak mungkin bertaruh untuk itu. Jika berita itu ternyata salah, kejujurannya dan tujuan kenabiannya akan dihina. Namun, dia yakin dan mengatakan itu akan terjadi. Apakah Anda akan meragukan bahwa orang ini adalah orang yang luar biasa dan bahwa kitab yang dibawanya adalah kitab Allah, ketika Anda melihat bahwa peristiwa ini terjadi persis seperti yang dia katakan? Tentu saja kita harus meyakininya, karena hanya Allah dan mereka yang dia kehendaki yang dapat mengetahui tentang sesuatu yang tidak diketahui. Tidak mungkin bagi seseorang untuk mengetahui yang tidak diketahui dan menceritakan tentang masa depan. Mukjizat lain yang ada dalam ayat tersebut adalah fakta bahwa ayat itu menceritakan tentang fitur geografis yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun yang hidup pada periode itu. Dalam ayat ketiga surah Ar-Rum dinyatakan, bahwa Bizantium diserang di bagian bumi yang paling bawah. Frase Arabnya adalah Adnal Ard. Adna, yang terendah, berasal dari kata deni, yang berarti rendah dalam bahasa Arab. Ard berarti bumi. Jadi, Adnal Ard berarti tempat terendah di bumi. Frasa ini menunjukkan fakta geologis yang sangat penting yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun pada periode ketika Al-Quran diturunkan. Para ilmuwan yang mencari bagian terendah dari bumi, menemukan cekungan Laut Mati, di mana Bizantium dikalahkan di tahun 613 sampai 614. Tempat di mana perang antara Kekaisaran Bizantium dan Persia terjadi.
adalah cekungan Laut Mati, di mana tanah Suriah, Palestina, dan Yordania saat ini bertemu. Cekungan Laut Mati berada di tempat terendah di bumi yaitu 395 meter di bawah permukaan laut. Tidak mungkin menentukan tempat terendah di bumi tanpa penelitian ilmiah. Mustahil bagi seseorang untuk mengetahuinya melalui pengetahuannya sendiri. Mari kita mengkaji pertanyaan berikut. Bagaimana kita bisa menjelaskan fakta bahwa Quran menyebutkan sesuatu 1400 tahun yang lalu yang hanya dapat ditentukan melalui pengetahuan teknis yang maju di zaman sekarang? Dapatkah kita menyebutnya sebagai perkataan manusia? Seharusnya, kita wajib menerima bahwa itu adalah kitab dan kalam Allah. Jika menyebut kitab ini adalah perkataan manusia, berarti sama halnya dengan menutup mata dan mengingkari kebenaran.